Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup penting ya teman-teman, yaitu bagaimana cara menyeting goal di dalam bisnis konveksi untuk tahun 2023 ya teman-teman. Jadi ada 7 cara, 7 step ketika kalian mau menyeting goal untuk tahun 2023 ya. Kita langsung aja. Yang pertama adalah evaluasi ya. Jadi sebelum kita menyeting goal kita, ada baiknya kita melakukan evaluasi, yaitu kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2022 ini, dan apa yang sudah kita achieve ya teman-teman, dan apa yang belum kita achieve. Kita misalnya contohnya kita memiliki target 1 miliar di tahun 2022 ini. Nah, kita cek seberapa besar kita udah achieve. Misalnya kita sudah achieve 500 juta. Nah, masih kurang 50% lagi. Nah, kita harus evaluasi kenapa kita belum mencapai sampai 1 miliar. Apa yang harus kita lakukan. Setelah kita melakukan evaluasi, kita mengetahui apa yang sudah kita capai dan kenapa kita belum mencapai tersebut. Nah, kita bisa melakukan yaitu introspeksi ya. Kita mengecek, setelah kita mengecek seluruh kekurangan-kekurangan kita, kenapa kita tidak bisa achieve sampai 1 miliar, kita introspeksi dari semua divisi ya teman-teman, semua divisi apa kekurangannya, apa yang harus ditingkatkan. Nah, itu kita harus lakukan hal itu ya. Lalu yang ketiga adalah setelah kita melakukan evaluasi dan introspeksi, kita lakukan adalah observasi ya teman-teman. Kita lihat dari hasil evaluasi dan juga introspeksi ini, apakah ada peluang yang bisa kita gali, ada peluang yang bisa kita ambil, ada peluang yang bisa kita manfaatkan ya dari kegiatan kita setahun kemarin ya teman-teman. Contoh misalnya ketika kita masih ragu dalam melakukan kegiatan atau marketing, misalnya kita melakukan membuat TikTok atau membuat channel YouTube, sebelumnya kita kurang pede atau dan lain sebagainya. Padahal setelah kita lakukan, kita observasi, kita mendapatkan peluang atau mendapatkan klien-klien besar dengan hal-hal itu gitu loh. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hasil observasi yang kita lakukan gitu loh. Lalu yang keempat adalah baca potensi ya teman-teman. Jadi bila mana teman-teman ini bergerak di bidang konveksi, apapun ya, sebelum kita melakukan pembuatan goal, kita lihat baca potensi dulu, seberapa besar marketnya, kira-kira ke arah mana kita bisa mengembangkan gitu loh produk kita teman-teman. Lalu seberapa besar market share-nya, apakah berkembang, apa yang kita lakukan, atau apakah ada penurunan. Nah, ini harus kita baca potensinya teman-teman. Bahkan mungkin kita pada saat kita melakukan step ini, kita mungkin bisa melihat pasar ekspor teman-teman. Kita bisa manfaatkan itu daripada kita hanya membuat untuk lokal. Mungkin ketika kita ingin menaikkan goal kita di tahun 2023, kita bisa lihat pasar ekspor, karena nah kita lihat dolar ini sekarang ini sedang tinggi. Mungkin ketika kita ekspor ya kita akan mendapatkan benefit dari kenaikan dolar ini gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya, setelah kita baca potensi, yang kelima adalah nah kita bisa membuat sebuah ekspektasi ya teman-teman, atau kita bisa setting goal kita di step kelima ini. Nah, gimana cara setting goal kita ya? Dari 2022 ini kita setting goal yang untuk 2023 harus seperti apa? Ada caranya, yaitu setting goal dengan metode SMART. SMART adalah spesifik ya, goalnya harus spesifik, measurable, dapat terukur, lalu achievable, dapat dicapai, relevan ya, harus relevan dengan bisnis kita, dan juga timely. Jadi ada time frame-nya, sampai kapan kita akan menyelesaikan target ini ya. Kita harus achieve target ini. Nah, ini harus betul-betul. Nah, misalnya ketika kita spesifik, kita bicara spesifik, ketika kita men-setting goal, kita ingin menjadi sebuah manufacturer atau konveksi terbesar gitu. Nah, kita tidak bisa hanya bilang terbesar.
kita harus spesifik gitu loh. Contoh misalnya yang memiliki kapasitas produksi 1 juta piece per bulan misalnya seperti itu. Nah itu harus spesifik betul-betul teman-teman ya. Lalu measurable ya teman-teman, measurable ini dapat terukur ya, target kita. Contoh misalnya tidak usah banyak-banyak lah, misalnya kita dari 2022 ini kita sudah achieve misalnya 1 bulan 10.000 piece ya. Lalu di tahun 2023 ini kita ingin meningkatkan, misalnya kita ingin menjadi 20.000 piece. Nah itu dapat terukur gitu loh teman-teman. Dari 10.000 kita set menjadi 20.000 ya. Lalu achievable teman-teman. Apakah mungkin ini ketika kita setting dari tahun 2022 10.000, kita akan set 2023 20.000. Nah ini apakah achievable teman-teman. Nah ini kita harus lihat apakah dari sisi tim kita apakah mampu, apakah dari sisi finansialnya ya, semua harus diukur ya. Jangan sampai kita setting goal terlalu tinggi dan juga kita setting goal terlalu rendah. Nah ini juga tidak baik ya. Lalu relevan teman-teman ya, betul-betul harus dikaji ya, apakah memang goal yang kita setting ini sesuai dengan visi misi perusahaan kita ya. Lalu timely ya, jadi ada waktunya. Misalnya kita men-setting untuk tahun 2023 memiliki kapasitas produksi menjadi 20.000 per bulan ya teman-teman. Nah ini harus dikasih batas waktu, jadi nanti starting bulan Januari sampai Desember 2023 itu adalah waktu dari goal yang akan kita capai. Lalu ini yang mungkin teman-teman yang menurut kami sangat penting ya teman-teman. Sebelum kita mengeksekusi goal kita, yang harus kita lakukan adalah mitigasi resiko teman-teman. Jadi kita buat goal, lalu kita bikin harus mendiskusikan apakah barriernya atau tantangan-tantangan dari goal yang udah kita setting ya teman-teman. Dan juga kita harus membuat solusinya ya. Contoh misalnya ketika kita ingin meningkatkan kapasitas produksi, apa aja barriernya, apa aja resikonya gitu. Kita harus cek misalnya dari sisi finansial, otomatis kita membutuhkan mesin yang lebih, membutuhkan tenaga kerja yang lebih ya teman-teman. Lalu tim supporting yang lebih banyak gitu teman-teman. Nah ini kita harus menghitung juga apakah modal kita mampu, modal kita ada atau tidak. Dan juga kita harus cek jika memang modal kita jika memang potensinya ada tapi kita tidak memiliki modal, kita bisa tarik partner atau kita bisa minjam ke bank teman-teman. Nah itu proses yang harus kita lalui. Jadi sebelum kita eksekusi, kita harus mitigasi resikonya terlebih dahulu ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah memasuki tahun 2023, ketika kita udah men-setting action plan-nya, banyak excuse dari tim-tim kita gitu loh teman-teman. Nah, kita harus setiap divisi ini harus mitigasi apakah yang akan terjadi ketika kita akan melakukan atau menuju goal ini teman-teman. Lalu yang terakhir adalah eksekusi teman-teman. Jadi setelah kita melakukan mitigasi, kita mengetahui segala resiko dan juga kita sudah memiliki segala solusinya, ya yang terakhir adalah kita mengeksekusi. Eksekusi ini ada dua teman-teman, yaitu mengeksekusi goal kita ya, dan juga mengeksekusi masalah kita ya teman-teman. Jadi mengeksekusi masalah yang sudah kita jabarkan tadi teman-teman. Bila mana memang masalah ini tidak bisa dihilangkan, pasti semua resiko pasti ada. Tetapi ketika kita sudah melakukan mitigasi, masalah itu bisa dikurangi, bisa dialihkan, atau bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah ini gimana caranya teman-teman dan tim berdiskusi dan juga mendapatkan solusi-solusi yang bisa kalian terapkan untuk tahun 2023. Demikian 7 tips dari saya, semoga bermanfaat dan semoga sukses bagi teman-teman yang menjalankan bisnis konveksi atau manufacture. Sampai ketemu pada video berikutnya.